manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak jemaat untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema adalah kemerdekaan untuk berdiri teguh. Apa temanya saudara? Kemerdekaan untuk berdiri teguh. Bilang lagi sebelahnya, biar nggak lupa. Nanti sebentar pulang gereja ditanya, apa ya tadi temanya? Coba bilang sebelahnya, kemerdekaan untuk berdiri teguh. Ayat yang pertama kita akan baca sama-sama dan kita akan bangkit berdiri. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Kalau sudah dapat katakan amin. Oh iya. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu semua. Galatia 5 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum pertambahan. Haleluya, silakan duduk. Karena temanya tentang kemerdekaan Indonesia, saya bawa tema ini. Saya baca lagi ayatnya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum pertambahan. Kita harus tahu dulu bahwa kita ini sudah merdeka. Amin. Bahwa hidup saya sudah dimerdekakan, hidup saya sudah bebas. Saudara harus tahu ini. Kalau saudara nggak tahu, nanti saudara tidak akan bisa berdiri teguh, saudara. Saudara harus tahu dulu kebenarannya. Bahwa saya sebagai milik Kristus, saya sudah merdeka. Tuhan sudah berikan kemerdekaan itu saat kapan? Waktu saudara bertobat dan menerima Yesus. Saat itu saudara ya harus tobat, memastikan diri saudara bahwa saudara adalah umat yang merdeka, umat yang sudah dibebaskan. Nah, tujuannya apa? Agar kita tuh berdiri teguh. Ya. Nah, saya coba menjabarkan ayat ini saudara. Ya, saya juga lagi belajar teologi juga. Saya juga senang untuk menggali terus dari kata per kata di ayat ini. Nah, yang saya mau gali yaitu kata berdiri teguh. Berdiri teguh itu dalam bahasa Yunani-nya. Nah, ini pakai bahasa Yunani. Jadi bahasanya nggak ucapinnya nggak susah sebenarnya saudara ya. Berdiri teguh dalam bahasa Yunani itu katanya tulisannya adalah Hebraios, artinya itu berdiri teguh dalam bahasa Yunani. Maknanya apa saudara? Ya, berdiri teguh artinya apa? Tetap berada dalam satu posisi terus-menerus. Arti yang pertama, tetap berada dalam satu posisi terus-menerus. Jadi kalau saudara perhatikan tentaranya negara Inggris ya, nah polisinya saudara tahu ya, dia punya topi itu tinggi banget hitam gitu. Terus dia punya senapan panjang, seragamnya gagah banget saudara. Dia kalau sudah jaga pintu gerbang seperti itu kayak patung saudara. Begini, matanya ke depan nggak celinguk gitu, posisinya tetap begini. Saya pernah nonton filmnya Mr. Bean. Mr. Bean itu kan orangnya usil kan. Jadi dia suka gangguin itu polisi ini. Tarik-tarik itu, gak peduli saudara. Dia bikin lucu-lucu, kan makanya lucu yang seperti itu ya. Dia nggak ada pengaruh. Padahal itu Mr. Bean itu terkenal di Inggris, karena dia orang Inggris. Dia gangguin ini tentara ini, polisinya orang Inggris. Dia tetap berdiri teguh. Seperti itu maksudnya. Kalau yang namanya berdiri teguh itu dalam satu posisi, nggak bergerak begini kayak patung. Mungkin kalau ada nyamuk gatal gitu kan nggak bisa jadi gini. Lalu
gini aja mungkin mukanya ya. Seperti ini yang Tuhan mau berdiri teguh adalah kita tetap berada dalam satu posisi terus menerus nih. Iya kalau nggak ada godaan, coba kalau ada godaan, ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu, pasti kita mungkin posisinya udah berubah. Atau ada anak SD ketika dia terlambat sekolah, lalu dia dihukum sama gurunya. Kamu berdiri di situ, jangan bergerak, angkat kaki sebelah kanan. Terus mungkin tangan kirinya dipegang telinga, tangan kanan angkat begini. Gimana ya? Sisi dia. Berdiri di situ. Sampai kapan? Terserah ini. Tahan nggak gitu? Pasti kan teman-temannya kan. Kalau gitu ya. Kasihan dia dong gitu kan. Bisa nggak dia berdiri teguh gitu? Mungkin kalau nggak ada godaan, dia bisa tahan. Masalahnya ada banyak gangguan, ada banyak ejekan. Nah, Tuhan mengumpamakan ketika anak ini contohnya diganggu, itu diumpamakan seperti badai. Ini salah satu. Nanti saya gali apa itu badai yang dari luar dan yang dari dalam. Yang dari luar itu seperti itu, digangguin, digodain, diolok-olok. Akhirnya dia nggak tahan, baru 15 menit, kamu capek, saya malu. Mungkin bisa seperti itu kan. Nah hari ini Tuhan mengajar, kalau kita sudah merdeka, mari kita terima kemerdekaan itu, kebebasan dari Tuhan, untuk kita berdiri teguh, tetap dalam satu posisi. Yang kedua, berdiri teguh artinya tetap berada dalam satu posisi yang tenang. Nah ini gimana ya tenangnya? Ada satu kisah rombongan turis, mereka mau naik ferry dari Batam ke Singapura. Ya biasanya naik ferry ya. Nah waktu kan lewat itu ya naik ferry. Nah pas di tengah laut itu tiba-tiba ada angin kencang. Angin begitu kencang saudara, sampai yang namanya itu ombaknya tinggi, ombak besar. Dan ketika salah satu turis yang lain pas lagi di dalam ruangan, ini dia pas di luar, mungkin dia lagi foto-foto atau selfie-selfie seperti itu. Dan waktu angin badai itu datang saudara, dia tahu caranya bertahan. Bagaimana saudara? Dia tetap tenang dan diam aja gitu loh saudara. Diam aja. Karena kalau saudara banyak gerak, saudara mau ngambil apa kali gitu, udah hilang saudara kemana gitu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri ketika ada badai, dia hanya berpegang pada satu tiang, lalu dia diam. Dia berusaha tenang. Jangan banyak goyang, jangan banyak bergerak saudara. Nah hari itu Tuhan mengingatkan orang ini. Begitu juga kehidupan kita. Ketika ada badai, ngamuk, ada tsunami, gelombang masalah hidup kita, apakah kita makin panik? Halo, makin panik atau makin tenang? Biasanya reaksi pertama kita apa? Panik. Kalau dibilang yang wajar ya, namanya kita manusia kok seperti itu kan. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang tenang. Karena di Mazmur dikatakan apa? Hanya dengan Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Tenanglah hai jiwa. Jadi yang perlu kita atur itu jiwa. Harus tenang. Gak boleh berasa musuh. Gak boleh heboh-heboh sendiri seperti itu. Gak boleh cari pertolongan yang lain. Diam aja. Nanti pertolongan itu datang dari Tuhan. Berdiam diri bukan berarti nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Berdiam diri itu artinya kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Itu artinya juga kita sedang bekerja. Bekerja apa? Sedang berdoa, menantikan pertolongan Tuhan. Dan lihat nanti ada pembelaan
Tuhan atas setiap kita. Amin. Tuhan akan bekerja. Ya, saat kita perlu apa semua, Tuhan bekerja. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Amin. Kita nggak perlu lawan siapa musuh kita. Ya, bahkan Tuhan bilang aja musuh aja kasihi. Ya, siapapun itu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau ambil posisi dia aja nih. Dalam satu posisi terus menerus, ya, berdiri. Yang ketiga, artinya tetap berada dalam satu posisi, setia. Nah, yang pertama apa saudara? Tadi berdiri dalam satu posisi terus menerus, ya, terus menerus, jangan pernah berhenti. Yang kedua, dalam posisi yang tenang. Yang ketiga, setia dalam kondisi apapun, setia dengan Tuhan, setia dengan firman-Nya, setia dengan apapun yang Tuhan percayakan. Nah, ternyata saudara, saya temukan badai itu bukan hanya pengaruh dari luar. Mungkin itu badai bicara tentang apa? Masalah ekonomi saudara. Itu udah biasa saudara. Mungkin banyak kali firman Tuhan hanya masalah kebutuhan ekonomi aja yang dicari. Yang penting ada duit, yang penting ada cuan, yang penting kebutuhan akan minum saya terpenuhi. Ya benar, manusia memang butuh yang namanya kebutuhan apa? Primer, sekunder, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tapi kali ini bukan hanya itu kebutuhan kita. Ada juga jenis kebutuhan manusia yang seringkali kita lupakan. Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar dari jiwa kita. Tapi saya hanya ambil 3 poin ini saja. Yang pertama, kebutuhan akan rasa aman. Ya, kita harus punya rasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk dikasihi dan dimiliki. Yang pertama apa tadi saudara? Kebutuhan memiliki rasa aman. Yang kedua, dikasihi dan dimiliki, merasa dikasihi dan merasa dimiliki. Yang ketiga, kebutuhan untuk dihargai. Nah, kalau 3 kebutuhan ini tidak terpenuhi, contohnya dia tidak pernah dikasihi, tidak merasa dimiliki oleh orang tuanya, seorang anak, nggak pernah dibilang sayang, nggak pernah dipeluk sama orang tuanya, dia, karena itu kebutuhan dia, ya, manusianya kan itu seperti itu, dia akan cari di tempat lain, karena itu kebutuhan dia. Jadi jangan salahin anak-anak saudara. Kenapa sekarang orang pacaran anak ABG udah berani peluk-pelukan, pegang-pegangan? Jadi merasa selama ini bapaknya nggak pernah melukin. Nah, ini bapak-bapak pernah nggak peluk anak perempuannya? Pastikan dia harus dipeluk sama bapaknya. Dia merasa cukup, dia merasa, iya bapak sayang aku dimiliki bapak, aku milik orang tua. Kalau dia tidak temukan itu di rumah, dia akan cari di luar rumah. Dia akan cari pelukan-pelukan laki-laki lain. Atau saudara tidak pernah menghargai anak saudara, nggak pernah dipuji, nggak pernah dibilang pintar, hebat, segala macam, dia akan cari perhatian di tempat lain. Makanya kalau kita lihat, iya anak itu caper ya, cari perhatian. Ya karena mungkin di dalam rumah nggak pernah perhatiin. Nah ini kebutuhan-kebutuhan seperti ini harus dipenuhi loh saudara, terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, mereka cari di luar dan tidak dalam kendali Tuhan, akhirnya bablas. Sama siapa aja mau dipeluk, sama siapa aja, wah dipuji-puji dia haus pujian. Kalau orang nggak pernah dihargai, dia akan haus pujian. Pokoknya semua orang harus memuji saya, semua orang harus lihat saya hebat, seperti itu. Kemudian ada namanya kebutuhan rasa aman. Apakah mungkin selama ini saudara bekerja merasa aman nggak di pekerjaan saudara? Kok kayaknya saya nggak merasa tenang gitu loh? Kenapa ya? Hal-hal seperti ini kita harus cari tahu. Itulah badai dalam diri kita pribadi. Badai yang harus diselesaikan saudara.
seperti halnya badai tentang inner child. Pernah dengar nggak istilah inner child? Inner child itu pengalaman kecil waktu masa kita kecil itu, yang dimana itu pengalaman yang trauma misalnya, pengalaman buruk masa lalu. Nah itu pengalamannya waktu kecil. Ada satu jemaat yang sekarang pindah di Ngabang. Saya layani dia lewat telepon. Karena saya temukan setahun sekali selalu dia dirawat di rumah sakit di Pontianak. Seperti itu. Mahnya kamu terus. Selalu kamu mah terus. Jadi sempat saya ngobrol. Kenapa ya? Kok mahnya nggak sembuh-sembuh gitu? Ini loh dampaknya ya saudara. Inner saya yang tidak dibereskan, tidak dipulihkan. Dia cerita sampai satu kalimat dia bilang, dulu waktu kecil, waktu sekolah SD, saya pernah dibully kenapa? Karena memang kakinya itu agak pincang sebelah, kaki kirinya pincang sebelah, jadi jalannya agak pincang gitu, kelihatan gitu, agak seimbang. Nah dia jadi bahan tolokan dan itu terekam terus sampai dia dewasa, sampai punya anak dua. Dia kalau ingat misalnya ada seseorang yang menghina dia, walau dia mungkin cuma bercanda ya, itu dia kebawa lagi pengalaman waktu kecil. Waduh, inner child itu rusak sebenarnya. Sampai akhirnya itu menimbulkan sakit mah, pengaruhnya lemah, nggak sembuh-sembuh saudara. Nah, pengalaman seperti ini harus disembuhkan. Amin, harus dibereskan. Siapa yang bisa bereskan? Siapa yang bisa memulihkan? Hanya Yesus. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau saya pelayanan pelepasan kemarin di retreat, ketika ada trauma, ada pengalaman buruk masa lalu, mungkin pernah dilecehkan, mungkin pernah diperkosa, atau mungkin juga orang tua yang bercerai, atau mungkin ada orang tua yang meninggal, atau mungkin juga ada orang tua yang punya anak meninggal. Itu trauma saudara. Kalau nggak didoakan itu dia nggak akan bisa berdiri teguh saudara. Dia pasti akan nanti satu saat nggak percaya lagi sama Tuhan, bisa saja terjadi seperti itu. Dia akan cari, kenapa ya saya begini terus ya? Kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya selalu kesalahan sama orang? Ternyata terus sulit. Walaupun tidak semua ya saudara. Ada beberapa itu karena pengalaman kecil, pengalaman waktu masa kecil. Dulu pernah Moses berenang. Dia setiap sebulan sekali ada kelas berenang ya dari sekolah ya. Nah, saya selalu dampingi. Jadi waktu itu dia merosot dari atas gitu. Saya bilang, saya turun gitu kan. Dia bilang, turun. Wah, karena dia tahu mamanya mau sambut dia, ya berani lah dia muncul. Tapi saya hilang kendali gitu. Saya mau tangkap dia, nggak ketangkep. Lalu dia sempat belum berapa detik ya, cuma berapa detik loh saudara. Wah, dia aduh cepat saya tangkap. Puji Tuhan ketangkep ya. Tapi sejak itu dia ada berenang, nggak mau mengontrol rumah. Benar nggak saudara? Itu soal berenang. Ada lagi trauma yang lain. Trauma nabrak misalnya ya, bisa kan? Ada teman saya tuh orang kawan rumah, trauma waktu naik pesawat, begitu dari atas, kok semuanya gini-gini, sampai terkencing-kencing ya saudara, di bapak-bapak. Sejak saat itu dia nggak berani naik pesawat. Nah bagaimana dia bolak-balik nengok cucunya di Jakarta? Mau naik apa Pak? Kalau nggak naik pesawat aku nggak tahu. Saya belum pergi naik pesawat udah cuma 2 hari saudara. Itu trauma loh saudara. Sampai itu enggak kalau nggak diberesin itu. Padahal dialami terus. Akhirnya saya bingung nih, gimana Moses nih ya cara memulihkannya nih? Apa saya biarin aja dia nggak berenang lagi? Satu kali saya bawa lagi dia berenang. Saya bawa lagi berenang. Renang saya, nggak apa-apa. Kamu udah bisa berenang sekarang gitu. Saya bilang paling-paling itu biasa aja, tapi itu muncul saya nggak cepat tangkap gitu. Kali ini kamu nggak akan berenang sih. Tapi itu Tuhan sekarang udah bisa berenang. Nggak takut lagi. Nah hal-hal seperti ini kita butuh
ya. Jadi waktu saya doakan anak yang trauma, itu saya doakan tekuknya saudara. Kenapa harus ditekuk? Karena di sini ada memori. Memori di bawah alam sadar kita, tersimpan memori. Yang tanpa kita sadari, itu mungkin sudah melukai kita, sudah membuat kita ketakutan saudara. Ketakutan seumur hidup. Itu harus dibereskan. Kita mau pengalaman kita sama Tuhan. Ini Tuhan, aku takut Tuhan. Bahkan yang artis dari unsur itu aja takut sama apa saudara? Sama ayam. Nggak tahu dia punya pengalaman apa sama ayamnya. Jadi kalau dikasih ayam, ayam, dia bisa lapar, dia ketakutan saudara lihat ayam. Tapi kalau makan daging ayam mau ya, dia kan punya ayam geprek ya, diburu juga saja. Nah seperti itu saudara, saudara harus datang sama Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan saudara. Amin. Disitulah badai yang harus kita bereskan. Jangan saudara pikir badai itu hanya masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tapi temukan di dalam diri saudara adalah badai yang selama ini terus berulang-ulang, saudara nggak pulih-pulih. Itulah trauma-trauma, ya pengalaman-pengalaman buruk masa lalu. Nanti saudara, kita nggak bisa kembali loh ke masa lalu, tapi kita bisa memiliki masa depan bersama Tuhan. Amin. Tapi beres dulu masa lalu saudara. Jangan sampai itu mengintimidasi saudara, menekan hidup saudara, sampai saudara itu tidak merdeka, terbelenggu dengan masa lalu yang tak pernah beres. Jadi pastikan kita tuh sudah merdeka, roh kita merdeka, jiwa kita merdeka saudara. Kalau nggak kita terkuntung terus terikat seperti ini, seperti jadi kawanan. Jangan mau lagi dikenang aku perhambaan. Kita diperhamba dengan apa? Masa lalu kita. Kita diperhamba dengan trauma kita. Diperhamba dengan apa? Permasalahan yang nggak pernah beres. Yang saudara lakukan adalah itu. Lupakan saja. Tidak semudah itu saudara. Mungkin saudara melupakan, tapi ketika ada satu kejadian yang sama, pasti saudara ingat lagi itu masalahnya. Aduh, saya pernah dibully seperti ini, saya pernah dipermalukan di depan orang banyak. Nah, yang kayak gitu harus dipulihkan saudara. Saudara harus ketemu sama Tuhan. Saudara harus minta. Saudara harus akui apa jalan keluar saudara. Saudara harus temukan dan akui, ya saya ada masalah dengan inner child saya, dengan masa kecil saya. Karena nantinya berkat Tuhan itu akan terhambat saudara, hanya karena masalah yang mungkin saudara tidak sadari. Kadang-kadang ada kata-kata bilang, ayo temukan, cari pengalaman masa lalu saudara apa? Saudara ingat-ingat kayaknya susah mengilangnya ya. Ibarat ketika kita cari barang yang ada di gudang. Kemarin aja saya sama kalian cari barang apa? Padahal gudangnya nggak besar ya. Gudangnya juga udah disusun rapi. Cari barang-barang kita, aduh di mana ya? Apa kita di gudang, di opok-opok gudangnya? Nggak ada juga barangnya. Cari barang itu. Sama ketika kita cari, dulu apa ya? Kita cari-cari rasanya. Taruh di mana gitu? Saya udah lupa mungkin. Tapi hari ini, kalau kita menemukan itu karena tuntunan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus yang mengingatkan kita. Oh ini saya tahu, saya pernah dibully, saya pernah dipermalukan, saya pernah dihina. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu butuh dihargai, butuh dikasihi, dimiliki, punya rasa aman. Kalau saudara tidak memiliki itu, saudara nanti akan jadi lemah saudara. Ketika ada badai lagi yang lebih besar yang akan saudara hadapi, saudara nanti jadi menyerah dengan keadaan. Udahlah Tuhan, aku udah capek dalam hidupku yang begini-begini terus. Tidak ada perubahan, aku udah rajin ke gereja, aku berdoa, aku baca Alkitab, aku penyembahan itu nggak ada sih, nggak selesai masalah. Tapi hari ini kalau saudara imani, saudara orang yang sudah merdeka, itu dulu saudara pegang.
Pegang dulu nih kebenaran ini. Saya orang merdeka. Saya sudah dimerdekakan. Maka saudara bisa berdiri teguh, tetap tenang dan tetap setia. Saudara, rasanya memang sulit ya. Kali-kali ini kita mau tetap tenang. Ini saya gak belajar sama tenang. Ya, kadang-kadang kita pikir apa sih? Kita mau coba tetap tenang seperti ini. Tapi kita main terus pikiran kita, hati kita. Ya. Banyak kali kita mungkin tanpa disadari pakai topeng, saya tutupi itu dengan ketawa-ketawa, dengan gurawa-gurawa. Padahal dalam hati kita ini ada tsunami-nya, saudara. Begitu. Tsunami-nya itu sedang bergejolak, saudara. Waduh, itu nggak mudah, saudara. Apalagi kita di pelayan-pelayan yang benar. Ya, wah, memuji Tuhan. Ya, angkat Ustaz-Ustaz, aku baca Ustaz. Tahu hatinya apa? Rapuh. Kita harus akui manusia kita ini rapuh, saudara. Manusia daging kita ini rapuh. Kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, bahkan kita bisa bertahan dalam keadaan yang semakin sulit ini. Firman Tuhan juga bilang jangan goyah, berdiri teguh dan jangan goyah. Dikatakan di dalam bahasa Yunani-nya itu ametakinetos. Ametakinetos artinya jangan goyah. Itu apa? Tidak dapat digerakkan. Jadi kalau udah pohon menancap gitu ya, udah nggak bisa digoyang-goyang lagi gitu. Tetap berdiri. Jangan goyah, tetap teguh, tidak bergeser. Di Alkitab ada satu jenis pohon, namanya pohon korma. Dia tumbuhnya di padang pasir, di padang gurun. Unik banget cara menanam pohon kurma. Jadi betingnya itu dimasukin di tanah, kemudian dia apa saudara? Ditaruh batu besar yang benar, tutup. Kalau itu gini gimana mau tumbuh kan benihnya? Tapi yang luar biasa, benih dari pohon kurma ini karena dia mendesak keluar nggak bisa, dia berakar ke dalam. Dia berakar, dia cari air, ya. Dia akan mencari air, ya akarnya itu dicari sampai akhirnya akarnya itu jadi kuat. Begitu akarnya sudah makin kuat, makin besar, percaya nggak saudara? Batu yang tadinya tutupin itu bisa terbongkar sendiri, saudara. Bisa terangkat sendiri. Ini salah satu cara untuk kita tenang dalam setiap menghadapi badai. Apa saudara? Berakar kuat di dalam firman. Amin. Berakar kuat dalam firman saudara. Baca terus firman Tuhan. Iman itu terus perkataan firman Tuhan. Berulang-ulang sampai imanmu tuh benar-benar bangkit, saudara. Saya kalau lagi sakit juga gitu. Apa? Misalnya nih, ada satu ayat, segala perkara dapat tertanggung di dalam dia. Begitu lagi ada badai yang besar, ulang-ulang aja ayat itu. Segala perkara dapat badai tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada badai. Ulang lagi, iman harus digenjot, iman harus didongkrak. Siapa yang itu? Bekerja kita dulu, saudara. Responnya harus kita dulu. Jangan hanya berharap Roh Kudus terus. Roh Kudus itu kerjasama dengan kita. Kalau kita sendiri tidak mau bergerak, tidak mau bangkit, tidak akan ada terjadi apa-apa. Tapi ketika kita bilang, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau hidup dituntun Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang akan terus mengintervensi hidup saya. Karena logika manusia kadang-kadang lebih kuat daripada kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Benar ya? Saya bukan mau membeda-bedakan, karena pada dasarnya manusia yang paling logika itu adalah laki-laki. Laki-laki lebih banyak dari logika. Tapi di saat itu kita butuh Tuhan, karena kalau semua tentang logika, nggak ada mujizat, saudara. Nggak ada perkara ajaib yang saudara akan nikmati.
karena itu yang lebih banyak. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kalaupun ada badai besar, baik dalam diri kita butuh untuk dikasih, dimiliki, dihargai, punya memiliki rasa aman, aktualisasi diri. Kalau kita tidak dipenuhi oleh orang-orang sekitar kita atau mungkin dari keluarga kita, minta aja sama Tuhan. Aku butuh rasa aman, aku butuh dicintai, aku butuh dimiliki oleh Tuhan, oleh keluarga. Biar Tuhan yang memenuhi itu semua. Amin. Biar Tuhan yang mencukupi itu semua, saudara. Kalau mungkin kita rasa masih kurang perhatian orang tua kita bagi kita, ya minta aja sama Tuhan. Ya, jangan perlu, nggak perlu kecewa maksud saya kayak gitu. Kalau kita tidak dapat dipenuhi rasa kasih sayang kita dari orang tua, minta aja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Makanya Tuhan selalu bilang apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak perlu syarat A, B, dan C. Kalau saudara mau dapat hadiah, syaratnya ini, baru saudara dapat hadiah. Saudara mau dapat sesuatu, kadang-kala manusia selalu memberikan syarat. Seperti juga kasih manusia, kadang-kala ada syaratnya. Orang tua sama anak, mama akan lebih sayang kalau kamu juara kelas. Itu kasih bersyarat, saudara. Tapi kalau kasih Tuhan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut apa-apa dalam hidup kita. Hanya dengan percaya kita bisa memiliki kasih yang kekal dari Tuhan. Amin, saudara. Percaya terus melihat akan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan saya mau doakan saudara, ketika menghadapi badai apa, belajar tenang dari Tuhan. Minta penguatan dari Tuhan. Walaupun di sekeliling kita kondisinya luar biasa, saudara. Bahkan saya ingat di masa COVID, ayat yang paling terkenal apa, saudara? Mazmur 91. Dikatakan apa? Walau 1000 rebah di kirimu dan 10 rebah di kananmu, aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena Mazmur 91 bunyi judulnya itu dalam lindungan Allah. Ayat-ayat yang kita baca dulu sama-sama di Mazmur 91. Biar saudara lebih yakin dan percaya. Sama-sama saudara, mulai dari ayat 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Pergantian ya saudara. Saya ayat 1 sampai ayat yang ke kita baca satu pasal ya. Sampai ayat yang ke-16. Ini luar biasa dan Tuhan. Dalam lindungan Allah. Saya baca ayat 1 Bapak Ibu, ayat 2 dan seterusnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sesetianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampah jalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular nyamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Hanya menontonnya dengan matamu sendiri, balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Tetaplah tidak akan menimpa kamu, Amin. tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dia akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan batu pada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bisa bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Itulah bentuk perlindungan Tuhan. Ada penyakit sampar, ada penyakit menular, jangan pernah takut saudara. Ada harga-harga yang naik, saudara berdoa, harga naik, pendapatan saudara itu akan makin bertambah. Amin. Berkat saudara terima juga pasti akan semakin besar, karena memang kebutuhannya besar. Saya berdoa hari ini jemaat Tuhan tidak akan pernah menyerah, tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Dia yang mengasihi anak-anaknya. Puji Tuhan saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian